Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim. Ikhwah fillah, abang kakak, teman-teman yang berbahagia, baik itu yang tergabung dalam komunitas kawan baik Tegarong maupun teman-teman baik itu dari kelompok, komunitas, entitas ataupun atas nama individu yang hadir di forum online ini. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat kesempatan, dan tidak disibukkan. Allah juga berikan kesehatan kepada kita. Banyak mungkin teman-teman di luar sana yang hadir di majelis bahkan terbaring di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan bisa segera diangkat penyakitnya dan kembali sehat walafiat. Allah juga berikan kesempatan kepada kita berupa nikmat keamanan. Tidak seperti saudara kita yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Uighur, di Rohingya, mereka selalu tertindas, mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Kemudian nikmat selanjutnya adalah nikmat keimanan, sehingga apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan dengan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah dicatat sebagai catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menata niat yang baik, menata niat yang lurus, ikhlas lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Betapa pentingnya dalam menata dan mengatur niat, Syekh Abdullah Al-Haddad pernah menjelaskan di dalam kitabnya, apabila engkau ingin melakukan suatu aktivitas atau amalan yang sepele, yang kecil, yang sederhana, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akbar, berdasarkan penjelasan beliau, perbanyak niat dalam satu amalan. Misalnya ketika kita niatkan dalam rangka satu, menuntut ilmu, dua, mencari kawan yang baik, mencari dan soleha. Kemudian, Ustadz boleh nggak niatnya dalam rangka mencari jodoh? Oh boleh banget. Kak Dimas niatnya gabung di forum atau di kajian online berkawan baik dalam rangka mencari, mudah-mudahan bisa bertemu. Ngapain kita mencari di forum yang lain, di kajian online yang lain? Kalau misalnya di kajian yang sekarang, di forum yang sekarang, kita bisa menemukan jodoh kita, Masya Allah. Karena
Orang yang sering berkumpul di tempat yang baik, jodohnya juga pasti baik. Seperti uh, prinsipnya teman-teman di Paskas, di BMI gitu ya. Ada sedekah, ada sumbangan, ada hibah, ada hadiah dari orang-orang baik yang akan diberikan kepada orang-orang baik pula gitu. Keren banget gitu. Berkumpulnya orang baik insya Allah akan menghasilkan suatu kebaikan. Kemudian kita niatkan juga dalam rangka bersedekah. Masya Allah. Sedekah yang paling ringan itu adalah dengan tersenyum seperti kaki. Kemudian niatkan juga dalam rangka betul-betul serius dalam rangka mempelajari ilmu agama. Dan niat-niat yang lain, dan mudah-mudahan niat itu dicatat sebagai amal baik. Salawat salam nanti satu kurang limbah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya di wilayah kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki semangat, orang-orang yang senantiasa memiliki berbagai macam daya upaya dalam rangka berkorban dalam mempelajari berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban waktu, berkorban pikiran dan lain sebagainya. Sambil berjalan saja nanti teman-teman yang ada di forum ini bisa nanti saling berkenalan ya, dengan menyebut nama dan asal daerah, wilayah atau regionalnya supaya kita sama-sama tahu, dan saya juga bisa menyapa teman-teman yang ada di forum ini dari mana saja. Hanya beberapa saja yang saya kenal. Mudah-mudahan yang lain juga bisa memperkenalkan diri dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menyebut nama dan asalnya dari itu saja gitu. Supaya interaksi kita ini hidup dan saya tidak merasa berbicara di depan laptop gitu sendirian atau cuma bareng Bang Dimas gitu. Baik teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas yang amat sangat penting dan amat sangat menarik. Mudah-mudahan karena apa yang saya sampaikan pada malam hari ini belum pernah saya sampaikan di forum atau kajian manapun, karena ini merupakan sesuatu yang baru gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang mungkin sering mengikuti majelis atau sering mengikuti kajian saya, itu ada sesuatu yang didapatkan yang baru pada malam hari ini. Iwafillah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ingat, tidak sekedar belajar tapi juga mengajarkan kepada orang lain. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kak Dimas, share screen-nya nampak? Nah, ini Pak Hasan ada dengaran. Mute kayaknya. Ya. Bagus, Gus. Nampak ya? Alhamdulillah. Enggak usah jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ihwafillah, teman-teman yang berbahagia yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali dengan berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu, rezeki dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki dan amalan-amalan yang diterima. Alhamdulillah. Baik teman-teman yang berbahagia, sesuai dengan request dari panitia di pertemuan perdana ini, mungkin ketika saya sampaikan nanti ada hal-hal yang sekiranya itu tidak urut atau random, itu betul-betul menyesuaikan dengan konteks atau situasi dan kondisi yang ada. Yang pertama kita akan berbicara tentang makna hijrah. Secara sederhana teman-teman saya yakin ini dalam rangka
merefresh saja ya, kembali mengingatkan. Di mana pada hari ini memang kita sudah menyaksikan 5 tahun terakhir fenomena hijrah, fenomena perubahan ke arah yang lebih baik itu betul-betul membahana. Euforia dan kebahagiaan meniti jalan hijrah itu nampak sekali. Sekarang itu kalau tidak hijrah tidak keren, bahasa apa ya, mantapnya itu seperti itu. Tidak hijrah berarti Anda ketinggalan zaman, ketinggalan iman. Jadi tidak hijrah, ketinggalan zaman, ketinggalan iman. Tren kekinian sekarang sudah mengarah semuanya kepada hijrah sentris. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu diarahkan dan tertuju kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan hijrah. Kita coba tunjukkan definisi seperti yang sudah nampak di layar ya, teman-teman sudah bisa baca sekilas. Mulai dari manusianya hijrah, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau basicnya soleh, mau basicnya solehah, mau basicnya itu pezina, penjahat, pembunuh, semua punya keinginan untuk hijrah. Bahkan banci, bencong, waria itu juga punya semangat hijrah. Salah kaprah gitu ya. Pengen hijrah. Tak taunya hijrahnya berhijab. Masya Allah. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menjaga dulu semangat hijrah yang ada pada masyarakat Indonesia khusus. Di 5 tahun terakhir ini kita tidak bisa mengukur semangat hijrah, gelombang hijrah itu betul-betul ibarat tsunami, dari orang miskin sampai dengan orang kaya, mulai dari orang yang paling tidak terkenal sampai dengan artis yang paling terkenal pun bisa. Bahkan kalau kita perhatikan, Masya Allah, rabot, kakas, kemudian aksesoris, gak cuma makanan dan minuman, sekarang yang ada label halal murninya. Saya pernah jalan-jalan di salah satu supermarket, ternyata di sana ada kulkas halal MUI. Masya Allah. Tapi setelah Anda renungkan, saya pikirkan, oh maksudnya menyimpan barang di dalamnya itu insya Allah tidak akan najis, karena bahan-bahan yang digunakan tidak ada yang berasal dari bahan-bahan yang najis. Mungkin itu maksudnya. Termasuk juga cerita dari Ustadz Nugi kepada saya ketika berada di forum yang sama pada saat itu, dan saya pada saat itu sebagai MC-nya. Ustadz Nugroho Hadi Yuwono menyampaikan, Masya Allah, gelombang hijrah di ranah bisnis, di ranah perniagaan itu pun menggeliat. Bahkan ada sampo, sebut saja misalnya Pentil, Sunsil, dan lain sebagainya, merek supaya jelas, supaya tuntas gitu. Itu juga sudah rame-rame mengeluarkan sampo wanita berhijab. Jadi kalau misalnya Mas Dimas kebetulan ada makanan lapar, pengen icip-icip deterjen, ya silahkan, nggak apa-apa, karena deterjennya halal. Karena halal ya Ustaz. Karena halal, bisa diseduh. Bisa diseduh. Kerennya lagi ada deterjen halal, kemudian ada juga oli halal. Masya Allah. Oli halal. Undang itu enduro apa gitu, intinya salah satu oli dari Pertamina. Saya yakin Bapak itu pasti dia mikir, karena ketika saya lanjutkan saya sampaikan, Pak, karena memang saya sudah ada nih oli halal yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setelah pikir-pikir lagi, kemudian renungkan lagi, kenapa oli itu harus halal gitu. Ternyata setelah dipikirkan dengan menggunakan, ternyata pabrik yang menggunakan oli halal, maka pabrik tersebut akan memproduksi makanan, minuman, ramuan, apapun itu juga menjadi produk-produk yang benar, yang berkenan di dalam perusahaan-perusahaan sekarang itu ketika mereka mau memulai usaha, mau memulai pabriknya, itu menganjurkan karyawannya untuk sholat duha dulu. Bahkan sebelum bekerja mereka diminta untuk berwudu. Tidak sekedar untung dan untung, mereka juga mengharapkan keberkahan. Ini merupakan semangat hijrah yang sudah ada dan nampak terang benderang di tengah masyarakat. Dan orang-orang yang sekiranya kita tidak menyangka gitu ya, ini orang bajingan, ini orang betul-betul nggak mungkin lah hijrah, nggak mungkin lah orang ini berubah, tapi ternyata masya Allah. Intinya kita jangan sampai pesimis, jangan sampai juga disebutkan di salah satu riwayat, Umar itu ketika naik kuda kakinya itu sampai menyeret tanah, tinggi, besar, perkasa gitu ya. Pedangnya panjangnya itu sampai 1,5 meter. Kemana-mana yang dilakukannya adalah kejahatan. Bahkan dia pernah mengubur anaknya hidup itu. Benci sekali dengan Rasulullah. Jika dia bertemu dengan Rasulullah, dia pasti akan membunuhnya. Itu merupakan azabnya, itu merupakan tekad. Tapi masya Allah, atas izin Allah, Allah berikan taufik, petunjuk dan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab. Dan Umar bin Al-Khattab, masya Allah, menjadi pembela Islam yang terpercaya, menjadi orang yang paling terdepan dalam menjaga dan membela Rasulullah. Orang yang paling rusak, paling brengsek gitu ya, yang paling jahat di masa hidupnya, di masa lalunya. Atas izin Allah, Rasul wafat, Rasul dimakamkan, dan ketika Umar bin Al-Khattab wafat dan akhirnya dimakamkan, makamnya di samping Rasulullah. Artinya siapapun dia, kita jangan pesimis. Siapapun dia, kita jangan bodoh. Sejahat apapun dia, yakin kalau hidayah itu datang dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas atau kepada siapapun yang memang dikehendakinya, maka siap-siap saja orang itu akan menjadi orang yang disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita di jalan hijrah ini senantiasa bersemangat dan mudah-mudahan istiqomah di antara ada pembahasan. Baik, itu sebagai pengantar supaya teman-teman itu merasa bersemangat dan tidak merasa sendiri. Jalan hijrah ini tidak seperti di masa saya dulu ketika gabung di Rohis. Ketika saya gabung di Rohis, saya dikatakan sama anak OSIS, anak-anak eskul yang lain, Rohis, rohani Israel, murtad, keluar dari Islam. Kita sekali rasanya gabung di Rohis. Dan ketika gabung di Rohis, kok kayaknya ini komunitas terpinggirkan, komunitas kaum marginal dan sebagainya. Dan tapi memang jumlahnya tidak banyak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kami diberikan istiqomahan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir hayatnya. Amin ya robbal alamin. Itu paling tidak gambaran istilah hijrah ketika saya dulu gabung di Rohis. Sebelumnya saya itu memang penuh dengan gelimang dosa gitu ya. Dan akhirnya ya paham Islam itu kami tidak menyebutnya dengan hijrah, cuma gabung di komunitas atau gabung dengan orang-orang yang ingat sama Tuhan, ingat sama agama. Istilah hijrah itu memang populer 5 tahun terakhir ini. Intinya itu yang bisa sampai. Teman-teman tidak sendiri. Baik,
Secara bahasa, makna hijrah itu adalah meninggalkan dunia. Sedangkan secara istilah ini merujuk kepada hadis. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Al-muhajiru man hajaroma nahullahu anhu. Nanti kita kupas tuntas, kita unboxing bagaimana atau seperti apa maksud dari hadis tersebut. Engkau meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Rabb. Hanya secara istilah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama yang menulis kurang lebih 95 kitab, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa hijrah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hijrah bil jasad, dan yang kedua adalah hijrah bil qalbi. Hijrah bil jasad itu maksudnya seperti apa? Yaitu hijrah fisik. Dan hijrah fisik ini adalah berubahnya tampilan seseorang secara fisik. Ketika dia hijrah, dia lebih banyak memakai celana cingkrang misalnya. Dia lebih banyak memakai sarung misalnya. Dan ketika dia hijrah secara fisik, dia lebih sering memakai baju koko. Dia lebih sering memakai pakaian atau baju lengan panjang. Keseringan memakai kopiah. Yang laki-laki biasanya memanjangkan jenggotnya dan menipis atau menyukur kumisnya. Ini ciri-ciri fisik orang yang hijrah. Yang akhwat biasanya memakai pakaian yang longgar, tidak dress body, tidak full body. Pakaian yang longgar. Ada juga yang memakai gamis. Ada juga secara fisik hijrahnya memakai cadar, memakai kerudung atau memakai jilbab, memakai hijab. Kemudian secara fisik yang lain, dia juga senantiasa menjaga wajahnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertabarruj, tidak memakai pakaian yang berlebihan, tidak memakai gelang, tidak memakai cincin, tidak memakai kalung berlebihan, ya. Saking berlebihannya memakai kalung itu ngangkat kepala aja susah. Ini anak pang atau anak pengajian dan lain sebagainya. Dan kalau hanya mengandalkan hijrah secara fisik, maka siap-siap saja kita tidak akan bisa bertahan lama. Karena orang yang hijrah secara fisik saja, dia tidak akan bisa istiqomah. Karena kebanyakan orang yang hijrah secara fisik itu lebih cenderung ikut-ikutan. Dia hanya memperhatikan casing doang, tapi dia melupakan yang lain. Apakah hijrah secara jasad atau hijrah secara fisik ini bagus atau tidak bagus? Bagus. Ini merupakan langkah awal. Langkah yang paling mendasar ketika kita mau menempuh jalan hijrah. Penampilan, penampakan, pakaian itu penting ketika kita berhijrah. Tetapi kalau hanya mengandalkan cuma penampilan doang, sekedar gabung di komunitas doang, kemudian slogan-slogan yang sekiranya itu melenakan, tapi kita tidak paham apa itu maksud slogan tersebut. Kemudian di sosial media juga nampak baik, nampak alim, posting yang baik-baik, yang alim-alim saja. Satu sisi tidak memperhatikan yang lain. Maksudnya orang yang hijrah saja, orang yang di sisi hanya saja, yakinlah bahwa orang yang hijrah seperti itu tidak akan pernah bertahan lama. Karena orang yang sudah hijrah secara fisik, secara jasad, dia juga harus qalbi, secara hati. Maksudnya seperti apa? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad kita, di dalam fisik kita itu ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Bagian dari sesuatu yang paling penting pada diri kita, yaitu hati. Ada juga yang mengatakan hati adalah jantung dan jantung adalah hati. Keduanya sama. Ada juga yang memisahkan. Intinya apa? Hati ini adalah tempat kerjanya perasaan. Kalau otak, tempat kerjanya pemikiran. Nah, orang yang sudah menggunakan hatinya dan hatinya betul-betul berhijrah, maka dia akan termasuk orang-orang yang mudah-mudahan istiqomah. Karena hati ini adalah tempatnya niat. Hati inilah nanti yang akan menggerakkan seseorang mau mengarahkan dirinya pada sesuatu yang baik atau pada sesuatu yang buruk. Baik, ini sebagai pengantar ada dua jenis hijrah. Maka kita kembali ke pembahasan yang awal berkaitan dengan istilah hijrah. Jadi hijrah seperti yang sudah dipahami oleh teman-teman, secara sederhana hijrah itu syaratnya cuma dua. Ada sesuatu yang ditinggalkan dan ada sesuatu yang dituju. Yang ditinggalkan itu adalah keburukan, kemaksiatan, dan gaiman yang diridhoi menuju tempat yang baru, menuju sikap yang baru, menuju sifat yang baru, menjadi pribadi yang lebih soleha, baik, rajin, selalu berbakti kepada orang tua, bersemangat dalam menuntut ilmu, dan lain-lain. Jadi secara simpel definisi dari hijrah itu adalah berubah menjadi lebih baik. Dan yang namanya perubahan itu pasti terjadi pada setiap orang. Hanya saja dalam proses berubah itu ada perubahan menuju yang lebih baik dan ada juga perubahan menuju yang lebih buruk. Hati-hati. Ada seekor ayam yang bertelur. Ketika telur itu dieram oleh ayam selama 21 hari atau lebih sampai akhirnya menetas, berarti telur itu telah berubah menuju arah yang lebih baik. Dari telur dia berubah menjadi anak ayam. Baik enggak? Insya Allah baik. Sesuai dengan harapan dari induk ayam. Apa yang terjadi ketika telur itu keluar dari induk ayam, kemudian telur itu dibiarkan, tidak dierami, atau misalnya dierami hanya 1 minggu, atau parahnya malah dibiarkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak juga dikonsumsi oleh manusia, 6 bulan, 1 tahun, maka telur tersebut akan rusak. Telur tersebut akan busuk. Nah, artinya telur saja itu bisa mengalami proses hijrah gitu. Secara simpel gitu ya. Telur itu bisa dia menempuh jalan perubahan yang baik atau menempuh jalan perubahan yang buruk. Simpelnya seperti itu. Begitu juga dengan benih. Misalnya kita sebut saja misalnya benih pohon seri. Ketika dia sudah mulai tumbuh, kemudian dirawat, disiram, dijaga, dipupuk, maka dia akan tumbuh dan berkembang dan dia menempuh jalan perubahan yang baik. Akhirnya ditumbuh, rimbun, menghasilkan buah-buah yang manis, dikonsumsi oleh burung, dikonsumsi oleh manusia untuk herbal dan lain sebagainya, maka memberikan manfaat. Tapi kalau misalnya benih pohon seri tadi dibiarkan tumbuh, tidak dirawat, bahkan diinjak-injak, apalagi sampai dicabut, maka perubahan dari pohon seri itu merupakan perubahan menuju atau arah yang buruk. Oleh karena itu yang namanya perubahan itu pasti tidak mungkin tidak berubah
Yang tidak berubah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak mau berubah, berarti Anda mau menyamai karakter Tuhan, mau menyamai sifat Tuhan yang tidak akan pernah berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Dan Tuhan itu sifatnya tetap, Allah sifatnya tetap. Sedangkan kita semua harus berubah. Kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa kita paling simpel itu adalah karena menjadi sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, orang yang berhijrah itu sejatinya sebagaimana oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Fathul Bari yang panjangnya kalau disusun itu sampai dengan setengah meter, bahkan kalau disediakan yang tebal bisa sampai dengan 1 meter. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa hijrah yang sejati, hijrah yang sempurna, hijrah yang perfect ya. Intinya itulah hijrah yang totalitas dan penuh dengan loyalitas. Totalitas itu berarti full power, loyalitas itu siap memberikan segala sesuatu. Atau bahasa lainnya loyalitas itu solidaritas, kokoh, kuat, siap membangun persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamnya. Maka sejatinya hijrah yang sempurna itu adalah meninggalkan apa-apa yang Allah larang atau Allah haramkan. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan di dalam kitabnya, hijrah yang sempurna itu bukan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sebut saja misalnya sholat 5 waktu. Tidak itu sejatinya. Sejatinya itu dia tidak sekedar sholat 5 waktu, tetapi juga dia meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ketika Allah haramkan sesuatu, tinggalkan langsung. Karena betapa banyak orang yang hijrah pada hari ini, tapi ternyata hijrahnya itu hanya setengah. Manusia setengah hijrah. Kalau jadi-jadikan kan ada manusia setengah salmon. Ini ada manusia setengah hijrah. Ciri manusia setengah hijrah itu dia bersemangat dalam menjalankan perintah Allah, tapi dia lalai untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, tapi masih minum keras. Salatnya rajin, tapi dia tidak bisa meninggalkan pacaran. Jelas banget. Padahal dalam Al-Quran jelas sekali wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a. Dan janganlah kau mendekati zina, mendekat saja dilarang, apalagi sampai melakukan. Banyak ya. Dan pasti yang ada di forum ini ada yang suka banget. Mana ya Ustaz? Sudah pacaran 3 tahun dan sudah cocok. Kami niatnya tahun depan nikah aja Ustaz. Urusan nikah itu perkara yang halal, tapi urusan pacaran itu perkara yang haram. Ustaz, kami ini pacarannya Islami Ustaz. Saya itu ketika mau cium pacar saya baca bismillah dulu Ustaz. Dan ketika pacar saya dicium, dia mengucapkan alhamdulillah. Dicium pipi kanannya alhamdulillah, dicium pipi kirinya alhamdulillah, dicium jidatnya Allahu Akbar, sampai bertakbir gitu. Pacaran kami itu Islami Ustaz. Pacaran kami itu di bawah beduk Ustaz. Dan ketika kami berpacaran itu kita juga sering mengingatkan jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang namanya pacar itu haram ya Ustaz. Urusan zikir, urusan ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu ya harus ditempatkan juga pada tempatnya. Antum berzikir, ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar di tempat yang salah, di keadaan yang tidak tepat, itu akan jadi masalah, malah berdosa. Antum
sambil buang air besar, buang air kecil juga sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, aku nggak dapat pahala, malah aku dapat dosa. Ada tata cara atau tutorial di dalam WC, di dalam toilet dengan di dalam masjid masing-masing ada. Jangan salah aturan dan jangan salah pikir, berbahaya sekali. Itu menjadi catatan penting bahwa yang namanya hijrah itu yang utamanya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin sholat, ternyata masih riba. Rajin sholat, ternyata masih durhaka kepada orang tua. Jangan salah ya, teman-teman yang semangat hijrah ini biasanya yang paling tersakiti, yang paling terlukai itu biasanya adalah bapak ibu kita. Sambil mengevaluasi diri dan sambil kita pikirkan, sambil kita renungkan. Oh iya, iya. Saya yakin sebagian teman-teman tuh ada yang mengatakan seperti itu dalam hatinya. Karena ketika kita baru-baru hijrah, kita itu merasa orang yang paling pintar sedunia, dan siapapun yang ada di sekitar kita itu adalah orang bodoh yang harus kita ceramahin, yang harus kita dudukkan dan kita nasihatin. Itu luar biasa. Sama-sama kita hidayah yang beliau-beliau itu begitu hormat dan begitu taat kepada orang tua dan menempatkan dirinya itu betul-betul sebagai anak bukan orang tua. Sampai kapanpun orang tua kita itu menganggap kita, walaupun kita sudah remaja, walaupun kita sudah muda, kita sudah bekerja, sudah punya nafkah sendiri, ya, dia menganggap kita tetap orang yang kecil, anak-anak di mata mereka. Maka terhadap orang tua kita jaga hubungannya, berikan sikap yang baik, tunjukkan kalau kita berbakti kepada orang tua. Orang tua itu tidak perlu pembuktian macam-macam sama kita. Pulang dari tempat kerja atau pulang dari sekolah atau pulang dari tempat kuliah, bawa gorengan, bawa snack, bawa makanan, itu orang tua bahagianya luar biasa. Dia merasa diperhatikan oleh anak. Sederhana itu. Maka jangan sampai kita hijrah, semangat hijrah, rajin sholat, ternyata mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua. Baik teman-teman yang berbahagia, boleh sedikitnya. Baik, mudah-mudahan sampai di sini paham berkaitan dengan makna hijrah, kemudian hijrah yang sejati, hijrah yang sempurna itu seperti apa, kemudian mengapa kita harus hijrah, siapapun yang ingin berubah menjadi lebih baik, maka langkah hijrah harus dia tempuh. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tercatat sebagai orang-orang yang sedang melangkah di medan perubahan yang lebih baik. Dan dia termasuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Karena suatu ketika dijelaskan di dalam salah satu hadis, ada seorang penjahat, jahatnya minta ampun, sudah membunuh 99 orang. Dan ketika dia ingin bertobat, maka dia menemui orang-orang yang sekiranya itu dia anggap pantas dan bisa menjelaskan bagaimana cara bertobatnya itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli ilmu, kemudian menanyakan kondisi dia. Wahai ahli ilmu, aku datang kepadamu pada hari ini dengan bergelimang dosa dan aku ingin menjadi seorang penjahat yang bertobat. Penjahat yang bertobat, maksudnya apa gitu? Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi begini, saya itu sudah membunuh 99 orang. Bagaimana cara saya bertobat? Kata ahli ilmu tersebut, langsung marah dia. Apa yang kau lakukan selama ini? Engkau telah membunuh sebanyak 99 orang dan dosamu tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Dengan berbagai macam ceramah yang menakut-nakuti dan semakin membuat marah si penjahat yang pengen bertobat tadi, akhirnya dia bunuh ahli ilmu tersebut. Genaplah orang yang dia bunuh itu sebanyak 100 orang.
Dan akhirnya dia berazam, dia bertekad, pokoknya saya harus melangkah menuju kampung perubahan, di mana di sana banyak ahli ilmu yang mudah-mudahan di ahli ilmu di situ itu bisa mengarahkan, menjelaskan, memberitahu tata cara hijrah atau berubah itu seperti apa. Menjadi orang yang betul-betul bertobat di hadapan Allah. Dia berjalan dari kampung orang jahat, kampung maksiat menuju kampung taat, sampai akhirnya di perjalanan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya sudah tiba. Maka datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat. Jadi malaikat azab dan malaikat rahmat ini datang. Dan ketika malaikat azab dan malaikat rahmat ini datang, mereka berdebat. Kata malaikat azab, ini bagian itu, ya ahli maksiat, belum sempat bertobat. Kemudian kata malaikat rahmat, jangan salah, dia itu sedang melangkah dari kampung maksiat menuju kampung taat, dan niatnya ingin hijrah, niatnya ingin berubah, ingin taubat. Dan perdebatan tiada selesai-selesainya, maka turunlah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang lain dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang sangat bijak. Maka diukurlah jarak dari kampung maksiat menuju sampai di kaki si penjahat tadi. Kemudian diukur juga dari kaki penjahat tersebut tempat dia terakhir berpijak sampai menuju kampung taat. Oh, ternyata lebih dekat dengan kampung taat dan lebih jauh dari kampung maksiat. Masya Allah. Bermodal itu saja, sekali lagi bermodal itu saja, si penjahat yang niat taubat tadi dimasukkan dalam surga. Inilah jalan hijrah. Siapapun yang berhijrah, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya. Dan orang yang berhijrah, insya Allah akan memberikan tempat yang luas, bumi Allah yang luas, rezeki yang banyak. Dan insya Allah barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu maka di dalam surah An-Nisa ini Allah jamin tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Kalau misalnya antum pernah mendengar dan menyaksikan di YouTube itu ya, ada Mbak Yulia Rahman, salah satu bintang tamsil, yang ketika dia akhirnya memutuskan untuk berhijrah itu pada saat dia menjadi bintang tamsil terbaik dengan rambut urainya yang sangat bagus, sangat indah. Tapi Masya Allah, pintu hidayah itu datang, tidak ragu-ragu lagi dia akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Dia tinggalkan semua gemerlap dunia, walaupun sempat ada keraguan kalau seandainya saya berhijrah, apakah masih ada tempat buat saya, apakah ada rezeki buat saya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezekinya, bisnisnya menjadi lancar, bahkan rezekinya menjadi berlipat-lipat. Kalaupun ada orang yang hijrah, ternyata rezekinya tidak berlipat-lipat, bahkan rezekinya mungkin tidak sebanyak, kalau urusan uang dia tidak sebanyak yang dapatkan ketika dia dulu sebelum berhijrah. Ya, yakinlah itu merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kadar keimanan kita ketika kita berjalan di jalan hijrah. Ihwatillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang paling penting ketika kita ingin memulai hijrah itu mulainya dari mana?
Maka ketika kita ingin memulai hijrah, cuma ada dua yang harus kita lakukan. Dan dua ini insya Allah akan mencakup semuanya. Kalau misalnya nanti poinnya banyak, nanti teman-teman malah pada bingung lagi. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memulai hijrah? Kalau misalnya teman-teman pada hari sudah memulai hijrah dan langkah hijrahnya sudah jauh, paling tidak pada hari ini akan mengevaluasi dan merefresh apa yang menjadi pemahaman teman-teman. Yang pertama, ketika kita memulai hijrah, maka kita harus belajar. Dan yang kita pelajari yang utama itu adalah kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana makna hijrah adalah meninggalkan apa yang Allah benci menuju pada yang Allah cintai. Bagaimana kita tahu apa yang Allah benci dan Allah cintai? Kita tidak belajar. Jadi belajar itu penting banget. Tidak mungkin kita itu mengetahui mana handphone yang bagus, mana handphone yang tidak bagus kalau kita tidak mempelajari dan kita tidak mencari tahu terlebih dahulu. Mana motor yang bagus, mana yang kurang bagus, mana spesifikasi mobil yang kita inginkan, dan mana spesifikasi mobil yang tidak sesuai dengan mau kita gitu. Yang ahwat misalnya, saya ini pekerja dalam kota gitu ya, sering pakai sepatu gitu ya. Ke tempat kerja kemana-mana pakai kendaraan motor. Bagusnya saya ini kendaraan motornya apa loh, bebek atau metik. Setelah ditimbang-timbang ternyata bebek, setelah ditimbang-timbang ternyata metik. Itu yang disebut dengan proses belajar, supaya kita tahu dan tidak salah langkah dan salah memilih. Dan ketika seseorang belajar, maka dia akan mempelajari bagaimana itu bisa bersabar dan bagaimana itu bisa istiqomah. Kalau dia tahu ilmunya sabar itu seperti apa, istiqomah itu seperti dilakukan, itu termasuk orang-orang yang insya Allah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jelaskan dalam surah Al-Kahfi. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ini bahasa Al-Quran. Mempertanyakan sesuatu dengan menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya ada ustadz menjelaskan panjang lebar. Sampai akhirnya di ujungnya dia mengatakan, apakah Anda akan masuk surga padahal Anda tidak sholat 5 waktu? Itu pertanyaan retoris. Kamu tidak masuk surga kalau sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Oleh karena itu yang namanya belajar merupakan perkara yang sangat penting. Apa saja yang harus kita lakukan ketika kita menempuh jalan belajar? Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah yang harus kita tempuh ketika kita ingin belajar. Oke, saya coba share screen dulu ya. Ya terus. Sudah kelihatan ya? Ya Ustaz. Oke. Ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita memulai untuk berhijrah itu adalah belajar. Berdasarkan penjelasan dari ulama terkemuka yang bernama Imam Sufyan Al-Tsauri, ada 5 tahapan dalam belajar. Memang ada banyak sekali cara yang bisa kita tempuh dalam proses yang kita paling cocok kita ambil karena kita adalah muslim yang berasal dari orang Islam, yang berasal dari ilmuwan Islam, yang berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Ada Imam Syafi'i. Syarat 6 syarat sukses menuntut ilmu. Nanti saya sampaikan di podcast. Pada kesempatan kali ini proses menuntut ilmu berdasarkan penjelasan dari Imam Sufyan Al-Tsauri. Apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, yang beliau adalah ahli hadis, fikih dan hikmah. Yang pertama itu ketika kita belajar kita harus diam. Yang kedua mendengarkan. Yang ketiga menghafal. Yang keempat mengamalkan. Yang kelima menyampaikan. Kalau mau dicatat silakan, kalau tidak mau dicatat tidak apa-apa. Nanti saya share juga materi karena ada sebagian yang punya
biasa ketika belajar, biasanya mbak-mbaknya nih, cewek-ceweknya, ahwat-ahwatnya nih, kalau belajar biasanya tuh dicatat. Kalau dengan mencatat itu biasanya nempel di kepala. Ini 5 tahapnya ya. Maksudnya apa itu Ustaz? Kenapa harus diam? Kenapa harus mendengarkan? Kenapa harus menghafal dan seterusnya? Oke, kita bahas. Pertama diam. Jadi namanya penuntut ilmu itu jangan berisik. Banyak menutup mulut, banyak mendengar, banyak melihat. Makanya hikmah kenapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu mulut, dua mata dan dua telinga, supaya kita itu sedikit bicara tapi banyak melihat, banyak mendengar, banyak mengamati dan banyak menyimak. Itu hikmah. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau dia posisi sebagai seorang ustadz, sebagai ulama, seorang guru gitu, maka dia harus banyak bicara supaya orang-orang yang menuntut ilmu itu bisa mengamati, bisa menyimak apa-apa yang disampaikan. Dan ini merupakan salah satu adab yang penting. Ketika ada yang menyampaikan tentang kebaikan, apakah guru, apakah ustadz, apakah ulama, maka diam. Jangan main handphone, kemudian jangan mata lirik kiri kanan, duduk juga harus dengan duduk yang baik, lebih bagus lagi tidak bersandar di dinding, dan jangan sampai tertidur, apalagi sampai ngorok. Disuruh diam malah ngorok. Itu jadi masalah ketika berada di majelis, ketika dalam proses belajar. Yang kedua, mendengarkan. Betul-betul menyimak, memperhatikan, dicatat, fokus, dan lain sebagainya, supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu yang dibahas belajar di sini adalah belajar Al-Quran, belajar ilmu yang datang atau sumbernya itu dari Allah dan Rasul. Baik, ikhwatilah yang sudah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu menghafal. Dengan menghafal itu insya Allah kita akan semakin kuat ingatannya dan kita akan semakin paham. Bagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan hewan buruan dan tulisan ibarat tali pengikatnya. Ikatlah hewan buruan itu dengan ikatan tali yang kuat. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Menghafal dan memahami itu dua perkara yang harus ada. Nanti kan Ustaz, saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru saya, dari dosen saya. Nggak perlu hafal, yang penting kita paham. Ya, dan itu juga. Menghafal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia hafiz Quran, hafal Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya luar biasa, mulia. Mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan penjelasan guru atau dosen kita. Yang itu kadang menghafal itu penting, memahami itu penting. Kalau Kak Dimas sebutkan rukun Islam, ada berapa? Kemudian Kak Dimas mengatakan, kata guru saya itu teknologi hafal, yang penting paham. Ya sudah, apa yang kamu pahami tentang rukun Islam? Gimana ya? Saya belum tahu ya, lupa. Kalau sudah lupa berarti udah hafal ya. Makanya namanya hafal dan paham itu dua perkara yang amat sangat penting dan berdampingan. Kamu paham Pancasila? Paham. Kamu hafal dengan Pancasila? Enggak. Hati-hati. Pemahaman dengan penghafal itu keduanya amat sangat penting. Memahami surah Al-Fatihah dengan menghafal surah Al-Fatihah beda. Ya. Menghafal yang menghafal, memahami yang memahami, dua hal itu penting. Mesti kita pisahkan. Saya paham sholat zuhur itu, tapi saya tidak hafal rakaatnya. Jadi masalah gitu kan. Hafal itu penting, menghafal itu penting, memahami. Jadi jangan salah mindset ya, karena sekarang banyak sekali beredar di tengah-tengah kita itu pemahaman yang keliru. Biasakan kepada anak-anak kita agar tidak mengatakan jangan. Nanti kalau dia biasa kata jangan, dia menjadi orang penakut. Padahal bahasa Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kata jangan. Janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau mendekati zina,
dan lain sebagainya. Itu bahasa Al-Quran, hati-hati. Nah kemudian yang keempat, mengamalkannya. Jadi dengan cara mengamalkannya ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang semakin kokoh dan semakin paham terhadap apa yang kita pahami dan diamalkan. Dan yang kelima, menyampaikan. Jadi tidak sekedar kita mengamalkan, disinilah peran kita untuk dakwah. Dakwah itu sederhana, tapi itu di sesi yang terakhir berkaitan dengan dakwah. Paling tidak spoilernya saya sampaikan, dakwah itu simpel, menyebarkan dan menebarkan kebaikan sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuan kita. Sekali lagi, yang namanya dakwah itu adalah upaya kita menebarkan dan menyebarkan kebaikan sesuai dengan kadar kesanggupan dan kadar kekuatan kita. Jadi kalau misalnya kita sanggupnya main di media sosial, silahkan. Kalau kita bisa menjadi seorang khotib, silahkan. Kalau kita bisa menjadi seorang penceramah masjid ke masjid, ke majelis ilmu, ke forum A, forum B dan seterusnya, silahkan. Sesuai dengan jalan Allah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Baik, di sesi saya mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya bahas atau saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang, dan saya serahkan kepada Kak Dimas untuk masuk ke sesi tanya jawab. Dan pembahasannya belum tuntas tadi ya, ada satu lagi yang belum saya jelaskan berkaitan dengan langkah memulai hijrah itu dari mana. Satu, dengan cara belajar. Kemudian yang kedua, dengan cara membersihkan hati. Nah, membersihkan hati ini ada materi sendiri, ada slide tersendiri yang sudah saya siapkan. Itu nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tidak nanti kedua itu sudah saya posting juga di Instagram saya, nanti silahkan tazkiyatun nafs. Membersihkan diri, membersihkan jiwa itu seperti apa prosedurnya, seperti apa langkah-langkahnya, nanti mungkin bisa kita bahas di pertemuan. Baik, kita cukupkan sesi ini dan saya serahkan kepada Kak Dimas, dan silahkan menuju sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Ustaz. Masya Allah Ustaz, materinya ibaratnya itu daging semua, keren. Satu yang jadi highlight untuk malam ini itu tadi salah satu yang Ustaz Amin sampaikan, hijrah itu totalitas dan loyalitas, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, karena betapa banyak manusia setengah hijrah. Jadi kalau kata Ustaz Raditya Dika, manusia setengah salmon, kalau muslim itu manusia banyak manusia yang setengah hijrah. Jadi mereka itu semangat taat namun enggan atau belum bisa meninggalkan maksiat. Oke. Catatan penting kembali usikum wa nafsi. Jadi mengingatkan diri saya dan teman-teman semua, jangan sampai kita menjadi manusia atau menjadi muslim yang seperti Ustaz Amin tadi sampaikan.